Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ersa Putra. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal ulangan harian ya pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, nanti saya mempunyai 5 contoh soal ya yang berkaitan dengan ruang sisi datar ya, bangun ruang sisi datar. Nah, langsung saja. Yang pertama ya, soal pertama yaitu sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 100 cm dikali 40 cm dikali 20 cm ya. Jika akuarium tersebut akan diisi air dengan kecepatan air mengalir 5 liter per menit, tentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi akuarium tersebut hingga penuh ya. Jadi ada sebuah akuarium ya berbentuk balok dengan ukuran panjangnya 100 cm, lebarnya 40 cm dan tingginya 20 cm ya. Nah, di sini akuarium tersebut akan diisi menggunakan air ya. Diisi menggunakan air, namun kecepatan airnya itu mengalir 5 liter per menit ya. Oke. Nah, di sini langkah pertama yaitu panjangnya 100 cm ya, lebarnya 40 cm dan tingginya 20 cm. Nah, sekarang volume balok yaitu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Panjangnya yaitu 100 cm, lebarnya 40 cm dan tingginya 20 cm ya. Kemudian 100 dikali 40 yaitu 4000 ya. 100 dikali 40 4000, kemudian dikalikan dengan 20 ya, sama dengan 80.000 cm kubik ya. Ketemunya 80.000 cm kubik. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, di sini 80.000 cm kubik ya. Ini kan cm. Kita jadikan dulu ke desimeter kubik ya. Caranya gimana? Sekarang 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik ya. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Nah, di sini 80.000 cm dibagi dengan 1000 ya. 80.000 dibagi 1000 sama dengan 80 desimeter kubik atau 80 liter. Nah, jadi volume akuarium tersebut adalah 80 liter. Nah, kemudian di sini diisi dengan kecepatan 5 liter per menit ya, diisi air dengan kecepatan 5 liter per menit. Kemudian kita bagi saja ya, 80 liter ini dibagi dengan 5 liter per menit ya. Jadi hasilnya adalah 16 menit ya. Jadi akuarium tersebut akan penuh ya dalam waktu 16 menit ya. Akuarium tersebut akan penuh dengan air setelah 16 menit ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 2, soal nomor 2 yaitu sebuah rumah mempunyai atap berbentuk limas dengan alas berupa persegi panjang ya, berukuran 25 meter dikali 15 meter ya. Jadi alas pada limas tersebut berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran panjangnya 25 meter dikali lebarnya 15 meter ya. Kemudian tinggi atap limas tersebut adalah 7 meter. Tentukan volume udara yang terdapat pada atap rumah tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai volume pada bangun ruang limas ya. Di sini ada gambar sebuah atap ya, atap berbentuk limas persegi panjang ya, dengan alas persegi panjang. Oke, caranya yaitu dengan mencari volume limas terlebih dahulu. Untuk rumus volume limas yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Kemudian luas alas berbentuk persegi panjang. Nah, di sini luas alasnya kita ganti dengan rumus luas persegi panjang ya. Jadi sepertiga dikali panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Kemudian panjangnya yaitu 25 meter, lebarnya kita ganti dengan 15 meter, tingginya tadi adalah 7 meter ya. Kemudian di sini 25 meter dikali 15 meter sama dengan 357 meter ya.
Kemudian 357 ini kita sederhanakan dengan 3 ya. 357 meter dibagi 3 sama dengan 125 meter ya. Kemudian dikalikan tingginya 7 meter ya, jadinya 875 meter. Nah, jadi volume ruang atap tersebut adalah 875 ya. Jadi volume 5 tersebut adalah 875 meter kubik ya, kubik ya. 875 kubik ya. Kemudian nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Paman mempunyai selembar papan kayu seluas 1000 cm persegi ya. Rencananya papan akan membuat kotak kayu berbentuk balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 16 cm, lebar 12 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah sisa papan kayu yang dipunyai paman setelah membuat kotak kayu tersebut? Ini langsung saja ya, luas papannya tadi yang dipunyai paman yaitu 1000 cm persegi ya. Kemudian panjang baloknya 16 cm, lebarnya 12 cm, tinggi baloknya 10 cm. Nah, kita akan mencari luas permukaan balok tersebut ya. Yang pertama yaitu rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi tambah lebar dikali tinggi ya. Ini adalah rumus pada luas permukaan balok ya. Kemudian panjangnya kita ganti dengan 16 cm ya. Panjang balok 16 cm, kemudian lebarnya 12 cm ya, panjangnya 16, tingginya kita ganti dengan 10 cm ya. Lebar kita ganti 12, tingginya kita ganti dengan 10 cm. Nah, kemudian 12 dikali 16 itu sama dengan 192 ya. Kemudian 16 dikali 10 itu sama dengan 160. 12 dikali 10 adalah 120 cm ya. Kemudian 192 ditambah 160 ditambah 120 adalah 472. Nah, 472 itu dikali dengan 2 ya, menghasilkan 944 cm persegi. Nah, di sini papan yang dipakai untuk membuat balok tersebut adalah 944 cm persegi. Nah, kita akan mencari sisa papan milik paman ya yang tidak dipakai. Yang dipakai tadi adalah 944 cm. Nah, kita akan mencari papan yang tidak dipakai ya, dengan cara yaitu luas papan seluruhnya dikurangi luas permukaan pada balok ya. Luas papan yang tadi adalah 1000 ya, yang dipunyai paman kan 1000 cm persegi. Kemudian yang dibuat ya, yang dibentuk balok yaitu 944, jadi 1000 dikurangi 944 cm persegi ya, menghasilkan berapa? 56 cm persegi ya. Jadi sisa papan kayu milik paman adalah 54 cm persegi ya. Jadi mencari luas permukaan balok terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan sisa papan milik paman ya. Tadi papannya paman kan 1000, kemudian dikurangi luas permukaan balok. Oke. Selanjutnya nomor 4 yaitu perhatikan gambar prisma segitiga di bawah ini ya. Hitunglah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Nah, kita akan mencari rumus pada luas permukaan prisma segitiga ya. Di sini ada gambar sebuah prisma segitiga ya. Kita akan mencari terlebih dahulu luas dari ini ya, permukaannya, luas permukaan alasnya, alas dari prisma ya. Alas prisma kan ini ABC ya, tutupnya kan DEF ya. Nah, alas dengan tutup itu kan sama ya, luasnya itu sama ya. Jadi pada tutup ini ya, kita pisahkan ya menjadi segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi FD itu panjangnya 8, FD ya, FD 8, kemudian EF itu 15 cm ya. Kemudian kita akan mencari panjang ED ya. ED itu yang sisi miring ya. Kalau pada segitiga siku-siku
ED itu adalah sisi miringnya, yaitu dengan cara ED kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FD kuadrat ya. Oh ya, untuk kalian mempelajari rumus pada volume dan permukaan prisma maupun limas, kalian bisa melihat pada video saya sebelumnya ya. Saya sudah share ya cara mencari luas permukaan pada prisma dan volume pada prisma ya. Itu juga dengan luas permukaan limas dan volume pada limas ya. Kalian bisa melihat kembali video saya sebelumnya, kemudian kalian bisa mengerjakan soal ini ya. Oke, kita lanjut. EF kuadrat itu kita ganti dengan 15 ya. EF kuadrat ya, jadi 15 ya. FD kuadrat 8 kuadrat ya. Nah, kemudian 15 kuadrat itu sama dengan 225 ya. Kemudian 8 kuadrat itu 64 ya. Nah, di sini 225 ditambah 64 sama dengan 289 ya. Ya, kalau kalian belum paham mengenai kuadrat, 15 kuadrat itu adalah 15 dikali 15 ya. 8 kuadrat itu 8 dikali 8. 8 kali 8 adalah 64 ya. 15 dikali 15 sama dengan 225. Nah, di sini ED sama dengan akar dari 289 ya. Ini menggunakan teori Pythagoras. Di video saya ada ya mengenai pembahasan Pythagoras. Jadi ED sama dengan 289. Akar dari 289. Jadi ED adalah 17 cm ya. Nah, kemudian kita mencari luas segitiga DEF ya. Rumus luas segitiga kan setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian alasnya kita ganti dengan apa? Alasnya 8 ya, 8 cm, tingginya 15 cm. Nah, kemudian 8 dikali 15 itu 120 cm. Nah, kemudian setengah dikali 120 adalah 60 cm ya. Ya, ini setengah dikali 120 adalah 60, atau sama saja 120 dibagi 2 ya. Jadi kalian jangan bingung ya. Setengah dikali 120 itu sama dengan 120 dibagi 2 ya. Sama dengan 60 cm persegi. Nah, jadi ini cuma luas ya. Ini hanya menemukan luas segitiga DEF ya. Kita akan mencari luas permukaan pada prisma ya. Luas permukaan pada prisma, yaitu rumusnya luas alas ditambah luas tutup ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Nah, luas alasnya tadi berapa? 60 cm. Luas tutupnya juga sama ya, 60 cm ya, karena alas itu sama dengan tutup ya. Alas pada prisma itu kongruen dengan tutup prisma ya. Jadi sama, ukurannya sama, bentuknya juga sama ya, alas dan tutup ya. Jadi alasnya 60, tutupnya 60 ya. Kemudian keliling alas itu dapat dari ini, dari segitiga ini ya. Kan alasnya berbentuk segitiga ya, segitiga siku-siku tadi ya. Nah, kelilingnya kan berarti 8 ya, 8 dikali 15 ya. 8 ditambah 15, 8 ditambah 15 ditambah 17. ED ini kan berapa tadi? Ini 17 cm ya. Jadi 8 ditambah 15 ditambah 7 ya. Kemudian dikalikan tingginya 10 ya. Jadi 60 ditambah 60 sama dengan 120. Kemudian 8 ditambah 15 ditambah 17 sama dengan 40 dikalikan 10. Nah, di sini 120 ditambah 400 ya. 40 dikalikan 10 kan 400 ya. Jadi 120 ditambah 400 itu sama dengan 560 cm persegi ya. Jadi 160 ditambah 400 sama dengan 560 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 560 cm persegi ya. Kemudian oke, untuk selanjutnya nomor 5, nomor terakhir ya,
ya, Doni mempunyai satu gulung kawat sepanjang 500 cm ya. Mempunyai kawat ya sepanjang 500 cm. Rencananya Doni akan membuat 3 buah kerangka kubus dengan panjang sisi kubus adalah 13 cm. Kemudian sisa kawat Doni, berapakah sisa kawat Doni setelah membuat kerangka kubusnya? Jadi Doni mempunyai 500 cm kawat ya. Nah, kemudian rencananya dia akan membuat 3 buah kerangka kubus ya dengan panjang sisinya 13 cm. Berapa sisa kawat Doni setelah membuat kerangka kubus tersebut ya? Jadi kita akan mencari sisa kawat ya setelah membuat, kemudian berapakah sisa kawat tersebut ya. Ya, di sini langsung saja ya. Panjang rusuk kubus itu mempunyai rumus yaitu 12 dikali panjang sisi ya. Rumus pada panjang rusuk kubus adalah 12 dikali panjang sisi kubus ya. Kemudian 12 dikali tadi panjangnya kan 13 ya. 12 dikali 13 sama dengan 156 cm. Kemudian Doni ingin membuat 3 kerangka kubus ya. Doni ingin membuat 3 kerangka kubus. Jadi kerangka ini ya 156 kita kalikan saja dengan 3 ya, karena Doni membuat 3 kerangka kubus. Kalau misalnya membuat 4 ya nanti dikalikan 4. Kalau misalnya membuat 5 ya nanti dikalikan 5 ya. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 468 cm ya. 156 dikali 3 sama dengan 468 cm ya. Nah, di sini sisa kawat Doni yaitu, tadi kan Doni mempunyai 500 cm ya. 500 cm kemudian dikurangi 468 ya. Dia membuat 3 kerangka kubus dengan panjang 468 cm ya. 500 dikurangi 468 ya sama dengan 32 cm ya. Jadi sisa kawat Doni setelah membuat kerangka kubus adalah sepanjang 32 cm ya. Di sisanya Doni membuat 3 buah kerangka kubus ya seperti ini ya. Seperti pada gambar yaitu 32 cm. Oke, mungkin itu saja 5 contoh soal mengenai volume dan luas permukaan pada prisma dan limas ya. Kalian bisa belajar mencari di internet ya. Selain yang tadi saya sampaikan 5 soal, kalian juga bisa mencari contoh-contoh soal lainnya di internet ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.